Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sarah. Saya dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Pak Syaharudin. Meanwhile, Sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas agar bekerja seimbang dan dapat merespon rangsangan. Terdiri dari 3, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Sistem saraf adalah sistem pemrosesan informasi dan komunikasi tubuh yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sistem saraf dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu 1. Menerima informasi, 2. Memproses informasi, dan 3. Mengirim sinyal. Sistem saraf manusia dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan tulang sumsum belakang. 2. Sistem saraf tepi yang terdiri dari semua saraf di luar sistem saraf pusat. Ada 5 pancaindera, yaitu 1. Indera penglihatan, 2. Indera pendengaran, 3. Indera penciuman, 4. Indera perasa, dan 5. Indera peraba. Kemudian ada bagian pentingnya beserta fungsi-fungsinya, yaitu 1. Kornea, lensa, retina, dan pupil. Fungsinya melihat cahaya dan menangkap gambar. 2. Daun telinga, tulang pendengaran, koklea, fungsinya menerima suara dan menjaga keseimbangan. 3. Saraf olfaktori, fungsinya mencium bau. 4. Papila lidah, fungsinya mengecap rasa. 5. Saraf peraba, fungsinya merasakan sentuhan. Hormon manusia. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu dan dilepaskan langsung ke dalam aliran darah untuk memengaruhi aktivitas sel. Contoh 1. Insulin dari pankreas menurunkan kadar gula darah. 2. Adrenalin dari kelenjar adrenal dikenal sebagai hormon lawan atau lari. 3. Tiroksin dari kelenjar tiroid mengatur metabolisme tubuh. 4. Estrogen atau testosteron dari gonad mengatur perkembangan dan fungsi seksual. Zat adiktif adalah zat-zat aktif yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan adiktif fisik dan psikologis serta memengaruhi kerja sistem saraf pusat. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma serta hormon testosteron. Sementara sistem reproduksi wanita memproduksi sel telur ovarium, menjalankan siklus menstruasi, dan menjadi tempat perkembangan janin selama kehamilan. Siklus menstruasi wanita berlangsung sekitar 21 hari sampai 35 hari dan mengatur persiapan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Kehamilan terjadi saat sel telur yang dibuahi menelepon pada rahim dan berkembang menjadi janin. Penyakit pada sistem reproduksi mencakup infeksi menular seksual, radang panggul, kanker serviks, serta gangguan hormonal dan menstruasi. Pengaturan suhu tubuh pada homeostatis. Pengaturan suhu tubuh sangat penting untuk menjaga sistem tubuh, termasuk reproduksi, dapat berfungsi optimal tanpa gangguan akibat suhu ekstrim. Suhu tubuh yang stabil, terutama suhu inti sekitar 70 derajat Celcius, dipertahankan oleh mekanisme termogulasi dan di hipotalamus dengan berbagai respons, seperti berkeringat saat panas dan menggigil saat dingin. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu fertilitasi dan proses reproduksi lainnya. Pengaturan kadar cairan pada homeostatis. Pengaturan kadar cairan juga penting untuk menjaga keseimbangan internal tubuh dan kesehatan jaringan alat reproduksi. Cairan membantu menjaga kelembapan dan mencegah iritasi, serta berperan dalam proses pembuangan zat sisa dan pengangkutan nutrisi pada sel reproduksi. Kemudian ada pengaturan kadar gula darah, berperan dalam menyediakan energi yang cukup bagi aktivitas sel-sel di tubuh, termasuk pada alat reproduksi. Kadar gula yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan gangguan hormonal dan merusak fungsi organ reproduksi. Tekanan adalah Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak, lurus, persatuan, luas permukaan. Semakin besar gaya atau semakin kecil luas permukaan, tekanan semakin besar, dan sebaliknya. Tekanan berbanding terbalik dengan luas area. Tekanan ada 3 jenis, yaitu 1. Tekanan zat cair, 2. Tekanan gas, 3. Tekanan zat padat. Adapun contoh di kehidupan sehari-hari yaitu sistem rem
hidrolik pada kendaraan. 2. Kompor gas. 3. Penggunaan paku untuk menancapkan benda. Listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang terjadi pada muatan listrik yang diam atau tidak mengalir pada suatu benda. Muatan listrik ini muncul akibat adanya perpindahan elektron saat dua benda saling bergesekan atau kontak. Jenis listrik statis. 1. Listrik statis akibat gesekan. 2. Listrik statis melalui induksi. 3. Listrik statis karena konduksi. Lalu ada 3 contoh pemanfaatan listrik statis pada kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menggosok balon dengan rambut hingga balon dapat menarik potongan kertas kecil. 2. Percikan listrik kecil saat menyentuh benda logam setelah berjalan di karpet. 3. Rambut yang berdiri saat disisir karena muatan listrik menempel pada rambut. Lalu ada beberapa contoh pemanfaatan listrik statis pada kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Mesin fotokopi dan printer laser yang menggunakan muatan listrik untuk memindahkan toner ke atas kertas, cat semprot untuk pengecatan yang lebih merata, dan pengumpulan asap untuk menyaring polusi dari cerobong pabrik. Kemudian ada 2 jenis-jenis listrik statis, yaitu 1. Muatan negatif terjadi ketika suatu benda memiliki lebih banyak elektron dibandingkan proton. 2. Muatan positif terjadi ketika suatu benda memiliki lebih sedikit elektron dibandingkan proton. Sekian dari saya, Mutiara Sahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.